Fokus pastoral itu arah 2024 nanti. Temanya yang menjadi perhatian dari Keuskupan Agung Medan adalah partisipasi itu adalah ini Yuli ya. Iya. Ya, teman-teman, Yuli ini barista dari Kobar. Halo teman-teman, hari ini bertemu dengan saya Epifania Bulele di Kokes Kobar Podcast. Hari ini kita kedatangan Romo. Silakan Romo, perkenalkan diri. Baik, selamat sore semuanya. Saya Romo Serafin Dani Sanusi, OSC. Yes. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Kepemudaan di Keuskupan Agung Medan. Sehari-hari tinggal di komunitas Tanjung Selamat di daerah Pajak Melati. Wah, oke. Nah, teman-teman orang muda pastinya udah kenal lah ya dengan Romo Serapin. Mestinya. Harusnya ya Romo ya. Mestinya. Baik, Romo, hari ini kita membahas tentang fokus pastoral Keuskupan Agung Medan 2024. Yes. Nah, Pastor, kira-kira fokus pastoral Keuskupan Agung Medan di tahun 2024 ini apa aja? Maksudnya Romo? temanya ya? Iya. Ini temanya. yang benar Romo atau Pastor? Romo. Jadi Keuskupan Agung Medan itu setiap tahun punya yang namanya fokus pastoral. Fokus pastoral itu arah pastoral untuk seluruh umat di Keuskupan Agung Medan. Nah, supaya arahnya itu lebih terfokus, maka selalu dibuat tema-tema setiap tahunnya, begitu. Nah, tahun ini, tahun 2024 nanti, temanya yang menjadi perhatian dari Keuskupan Agung Medan adalah umat Katolik yang berpartisipasi. Itulah temanya. Oke, Romo. Nah, terus tujuan dari fokus pastoral tahun 2024 ini apa kira-kira, Mo? Jadi tema ini sebetulnya diambil dari tema dari sinode keuskupan yang berlaku di seluruh dunia, begitu ya. Jadi pada waktu tahun 2022, Paus mengeluarkan sebuah ajakan untuk seluruh umat Katolik di seluruh dunia untuk bersinode dalam sinode. Artinya berjalan bersama dan berjalan bersama-sama. Nah, 3 hal yang menjadi tema pokok dari sinode yang bersinode tersebut adalah misi, persekutuan, dan partisipasi. Tahun 2023, Keuskupan Agung Medan sudah mengambil tema tentang persekutuan, maka tahun 2024 mengambil tema yang kedua, yaitu tentang partisipasi. Oke. Kayak begitu. Nah, Romo, nanti kita akan Kokes kita ini yang menonton adalah teman-teman orang muda. Nah, kira-kira nih Romo, peran teman-teman orang muda dalam mewujudkan fokus pastoral 2024 ini gimana, Mo? Ajukan Romo kepada teman-teman orang muda. Jadi yang namanya partisipasi itu adalah tindakan nyata. Iya, betul, Mo. Dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok, ada tindakan nyatanya kayak betul, begitu. Betul. Nah, tindakan nyatanya ini seperti apa? Tindakan nyata ini tindakan yang menghasilkan, yang berbuah, seperti itu. Kalau tindakan nyata itu tidak berbuah, tidak menghasilkan, maka dia belum disebut partisipasi. Oke. Jadi partisipasi itu harus menghasilkan, seperti misalnya dari orang yang tadinya tidak tahu tentang liturgi, maka dia menguasai liturgi. Mempelajari ya, Romo, dia ya? mempelajari, dia menguasai, dan dia menjalani tentang liturgi itu. Itulah yang disebut partisipasi. Sehingga dia tidak lagi menjadi
umat yang pasif pada waktu di gereja, Iya, betul. misalnya pada waktu Ekaristi, tetapi ia menjadi umat yang sungguh aktif karena dia tahu persis apa yang sedang dijalaninya. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih, Romo nggak mau pesan sesuatu? Eits, ada apa nih? Silakan, Romo, Ini pesan Yuli apa, ya? Romo? Iya. Ya, teman-teman, Yuli ini barista dari Kobar. Iya. Oke lah, saya Americano. Oke, Americano. Happy. Saya mau pesan sangat panas. Oke, thank Terima you. kasih ya Yuli. Baik, Romo, tadi kita berbicara soal yang Romo singgung soal liturgi. Nah, Contohnya ya. contohnya. Nah, di situ juga ada beberapa indikator ya, Pak Romo, yang ada di untuk indikator keberhasilan dari setiap fokus pastoral. Ya. Nah, di situ ada kemarin Epi baca Mo, di situ ada salah satunya itu adalah melakukan pewartaan. Nah, sebagai seorang orang muda nih Romo, apa yang pewartaan seperti apakah yang dilakukan oleh orang muda ini untuk mendukung fokus pastoral di tahun 2024 ini, Romo? Iya, jadi kita lihat yang namanya indikator keberhasilan ya. Saya sambil lihat ini ya. Iya, silakan Mo. Jadi ada 5 indikator keberhasilan dalam fokus pastoral 2024 ini. Untuk yang pertama, indikator keberhasilannya adalah 100% umat Katolik terlibat dalam pewartaan iman. Betul. Nah, ini nih, pewartaan imannya ini yang paling pentingnya. Maka diperlukan apa yang disebut dengan kemampuan orang-orang muda untuk mampu mewartakan imannya, untuk mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan masyarakat, misalnya kayak begitu. Lalu kemampuan orang muda Katolik juga untuk berani menunjukkan imannya di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak sembunyi. Betul. Ketika tahu bahwa dirinya Katolik di tengah-tengah umat yang beragama lain, dia berani mengatakan saya Katolik. Betul, Mo. Gitu. Iya. Itu tentang pewartaan iman. Ini sebagai salah satu contohnya begitu ya. Lalu indikator keberhasilan yang kedua, indikator keberhasilan yang kedua, 100% umat Katolik mewujudkan solidaritas kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Nah, misalnya cukup banyak teman-teman kita yang mengalami bullying, kayak begitu. Iya, betul, Romo. Nah, apakah kita sebagai orang Katolik berani nggak membela mereka yang terkena bullying? Tindakan apa yang kita ambil gitu ya, Romo? Bukannya malah kita ikut-ikutan ngebully misalnya. Lalu yang kedua misalnya, ini yang akan menjadi program dari Komisi Kepemudaan di tahun depan, tentang mental health. Kesehatan mental ya, Kesehatan mental. Jadi rupanya banyak diindikasikan orang-orang muda ini, mereka mulai terkena yang namanya mental health, kesehatan mental. Begitu rapuhnya orang-orang muda ini, sehingga mereka begitu mudah untuk mengeluh, tapi di sisi lain tidak mau dibilang cengeng. Iya. Sama nggak mau dua-duanya nih. Kalau dibilang cengeng, sangkanya tidak hebat. Tidak hebat, betul. Tapi bawaannya ngeluh aja misalnya. Betul, Nah, itu sih hanya adalah salah satu indikator mental health sebetulnya ya. Nah, lalu indikator yang ketiga itu 100% umat Katolik memberikan dirinya secara aktif dalam persekutuan intern dan ekstern gereja. Nah, misalnya namanya adalah memberikan diri. Memberikan diri artinya orang memberikan hatinya di situ, memberikan potensinya di situ, bertanggung jawab ada di situ, dan juga mampu membangun dirinya berkembang dengan apa yang ada di dalam komunitas atau lingkungannya. Itu yang disebut dengan memberikan dirinya, kayak begitu. Jadi misalnya yang akan dibuat oleh Komisi Kepemudaan
Misalnya rekoleksi orang-orang muda Katolik yang berstatus pekerja. Sampai saat ini mereka belum disapa. Kasihan. Orang muda Katolik yang sudah mulai bekerja, yang rasa-rasanya enggan ikut dalam pertemuan dengan yang mereka masih kuliah atau sekolah. Yuk kita gabung dalam rekoleksi ini. Kapan tepatnya? Nanti akan diberitahu. Oke, nah silakan teman-teman harus mengikuti nih biar gak ketinggalan informasinya ya Romo ya. Ini salah satu yang intern. Iya. Yang ekstern kami akan buat yang namanya kemah toleransi. Jadi kemah toleransi ini nanti bagaimana orang-orang muda Katolik menjalani hidup bersama satu malam dalam suasana persaudaraan dengan orang-orang muda dari berbagai agama yang lain. Wah, kayak luar begitu. biasa ya Romo ya. Kita sebutnya kemah bukan berarti nanti pakai tenda, bukan. Tapi kemah itu artinya orang bermalam dalam suasana yang gembira. Oh iya, dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Nah, disitulah kelihatan bagaimana kita berpartisipasi membangun toleransi. Betul. Kayak begitu. Lalu indikator keberhasilan yang keempat, saudara, yaitu 100% umat Katolik terlibat dalam liturgi dan peribadatan. Nah, ini yang tadi dicontohkan di awal itu ya, liturgi. Artinya orang begitu rindu untuk Ekaristi. Betul Romo. Orang rindu untuk hadir di gereja bersama dengan saudara-saudaranya. Komkep bersama dengan para mahasiswa dampingan Komkep itu selalu ada Ekaristi setiap hari Minggu. Betul ya? Betul Romo. Tapi sering ikut kan? Iya sering. Bahkan di situ gerejanya mau. Jam 4 sore. Iya. Di Dr. Mansur, gereja betul. Stasi Satu Yosep dari Paroki Hayam Buruk. Di situ orang muda yang banyak sekali. Iya. Semua bahkan mau. Enggak semua sih, ada juga yang tua-tua satu dua. Tapi kan mayoritasnya mayoritas ya, teman-teman itu. orang muda. Dan kalau orang muda ketemu orang muda kan suasananya lebih ceria gitu ya, Mo. Nah, disitulah yang disebut dengan partisipasi. Orang muda saling meneguhkan satu dengan yang lainnya, saling memberikan rasa rasa nyaman dan rasa aman bersama satu dengan yang lainnya, kayak begitu. Nah, indikator keberhasilan yang kelima itu 100% umat Katolik terlibat di tengah masyarakat dengan menampilkan jati diri kekatolikannya. Nah, di sini nanti Komisi Kepemudaan mungkin akan bekerja sama dengan Komisi Kerawam dalam menyambut tahun politik ya Romo ya, 2024. Pesta Demokrasi 2024 tahun ya, 2024 nanti. Komisi Kerawam kebetulan sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan buku katekese kebangsaan. Wah, itu kan keren kan? Biasa. Teman-teman orang muda harus membaca itu Mo. Bukan hanya baca, tapi memahami. Memahami juga ya Romo, betul. Jadi sebenarnya apa sih peran kita sebagai orang Katolik, orang muda Katolik gitu ya, untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Iya, betul. Dalam pesta yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini. Jadi jangan sampai kita salah pilih. Betul. Itu sih yang paling penting ya Romo ya. Dan jangan golput, ingat. Jangan golput. Iya, jangan sampai suara teman-teman nanti sayang. Mengapa saya katakan jangan golput? Lebih baik kita memilih supaya menghindari yang jahat berkuasa. Betul. Ini penting. Kita jangan golput untuk menghindari yang jahat berkuasa. Sehingga dengan demikian minimal kita tahu orang ini nggak terlalu jahat-jahat amat lah, atau baiklah minimal, sehingga yang jahat tidak akan berkuasa. Dan dengan itu pun juga Romo itu sudah ikut berpartisipasi kan Romo untuk mendukung fokus pastoral tadi Mo. Iya. Betul. Udah selesai. Mantap. Makasih ya Yul. Yuli mau nanya sesuatu? Mau bicara sesuatu?
Oke. Oke. Iya. Nah, kalau dari pandangan Romo nih, dari fokus pastoral dan juga indikator-indikatornya seperti apa dari Romo sendiri nih pandangannya? Gimana Romo? Akhirnya begini, teman-teman muda, kita sebagai bagian dari gereja yang satu, kudus, Katolik, Dan apostolik. Ya. terutama dan secara khusus di Keuskupan Agung Medan ini, kita diajak sungguh-sungguh untuk memahami, lalu juga untuk mengerti, dan juga pada akhirnya menjalani fokus pastoral ini dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi teman-teman yang sulit berpartisipasi, teman-teman sendiri mungkin harus mulai melihat apakah selama ini saya berkembang atau tidak. Betul, Romo. Justru dengan berpartisipasi kita mengembangkan diri kita, kita mengembangkan hidup kita, dan kita mengembangkan iman kita. Dengan berpartisipasi kita akan bertemu dengan beragam orang. Betul. Dan Dengan kita belajar coraknya banyak juga masing-masing. ya, Betul, kita belajar banyak dari teman-teman kita yang beragam itu. Partisipasi itu implikasinya luas. Betul, Romo. Sebetulnya. Luas Bukan sekali. cuma satu cakupan ya, Mo ya? Bukan hanya satu cakupan saya ikut kegiatan. Iya, Di mindset Kota yang Papa- seperti itu salah ya, Mo ya? Bukan salah sih sebetulnya, kurang tepat. Kurang tepat, oh iya, iya. Supaya ini minum dulu, supaya nggak dingin. Wah, terima kasih ya Yuli. Mantap ini. Teman-teman, ini kopi di Kobar. Rasanya Mantap, luar juara. biasa. Juara. Apalagi buatan Yuli ya, mau makin juara. Yang saya minum nih americano. Kalau saya sangar panas, wah sangar panas nggak ada duanya. Gak ada duanya ya, Iya, mantap ya. teman-teman harus nyoba. Serius. Maka datanglah ke Serius, Gerai datanglah Kobar, ke Kobar, ya. di Catholic Center lantai 1. Iya, ada Yuli di sini. Iya, Yuk, betul. kita coba minum dulu ya. Nah, itu Romo, teman-teman tadi pasti udah tahu soal partisipasi juga. Semoga teman-teman semua juga semakin ikut berpartisipasi. Terima kasih. Bye.